yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah biasa ngiring ngariung di sini di Bapeda. Pada hari ini kita sedang menyelenggarakan atau baru saja menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan untuk penyusunan RPJMD atau rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut tahun 2025-2029. Jadi kewajibannya pemerintah daerah setelah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati 6 bulan paling lama melakukan penyusunan RPJMD untuk jangka waktu 5 tahunnya. Sebagaimana dimaklumi, kita sudah memiliki Perda nomor 4 tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Garut tahun 2025-2045. Jadi bagaimana penyusunan mulai dari tahapan pilkada terdahulu, menyampaikan visi dan misinya, kemudian juga diejawantahkan di dalam program rencana pembangunan 5 tahunan gitu sebelum musrenbang. Pertama adalah forum konsultasi publiknya RPJMD Kabupaten Garut untuk rancangan awal, namanya konsultasi publik rancangan awal RPJMD Kabupaten Garut tahun 2025-2029. Itu dilaksanakan kemarin di bulan April ya, tanggal 28 April. Kemudian kami lanjutkan dengan beberapa konsultasi dengan pemangku kepentingan sebelum kemudian pada tanggal 22 Mei kemarin itu dimulai forum lintas perangkat daerah untuk membahas rancangan awal RPJMD itu, terutama untuk penajaman sasaran kebijakan. Bahkan kami upayakan untuk sampai kepada target-target tahunan yang harus dicapai oleh Kabupaten Garut melalui fungsi-fungsi perangkat daerahnya, karena kita diskusikan dalam konsultasi atau forum konsultasi perangkat daerah. Untuk bidang perekonomian dan sumber daya alam itu di tanggal 22 Mei, kemudian untuk pemerintahan dan pembangunan manusia itu di tanggal 23 Mei, kemudian 26 Mei hari Senin kemarin itu untuk lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan. Kemudian hari kemarin tanggal 27 Mei itu dilakukan sidang kelompok untuk 3 bidang yang dihasilkan oleh forum lintas perangkat daerah itu di 3 tempat, di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia di sini di aula Bapeda ini, kemudian untuk bidang perekonomian dan sumber daya alam di DPM PTSP di aulanya, kemudian untuk lingkup infrastruktur dan kewilayahan itu di aulanya PUPR. Kemudian hasilnya kita bawa, tadi kami laporkan juga di musrenbang pada hari ini. Jadi relatif ini adalah hari puncak di mana kami dari Bapeda melaporkan tahapan-tahapan itu, termasuk hasil-hasilnya dari forum lintas perangkat daerah dan sidang-sidang kelompok. Kemudian dilakukan penyampaian visi dan misinya Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, yang disampaikan oleh Pak Bupati Garut. Sebelumnya juga ada pokok-pokok pikirannya dari DPRD Kabupaten Garut. Kemudian kami juga mendapatkan arahan tadi kita dari Kementerian Dalam Negeri serta dari Bapeda Provinsi Jawa Barat untuk kemudian kita persiapkan semuanya. Kami juga melaporkan target-target kinerja capaian yang harus dicapai dalam beberapa program prioritas yang nanti menjadi program dan rencana aktivitasnya perangkat daerah di setiap tahun ya, prioritas bidang pendidikan, pemerintahan dan pembangunan manusia dari mulai tahun 2025-nya, 26, 27, 28 sampai dengan 29. Kemudian juga demikian pula untuk bidang perekonomian dan sumber daya alam juga ada pembagian prioritas dan target-targetnya sampai pada yang harus dilakukan oleh SKPD-nya, arahan aktivitasnya sampai dengan bidang infrastruktur dan kewilayahan terutama. Ada beberapa prioritas tadi juga disampaikan dari tiap pembidangan itu yang menjadi pedoman nanti bagi penetapan renstra SKPD-nya. Jadi karena RPJMD nanti didukung oleh renstra SKPD, kemudian RKPD-nya untuk 26, 27, 28, 29 itu nanti didukung oleh renja perangkat daerahnya. Kurang lebih demikian tadi disampaikan menjadi kesepakatan, dan kita siapkan itu menjadi bahan-bahan penyempurnaan sebelum pada bulan Juni nanti disampaikan oleh Bapak Bupati
nota pengantar rancangan peraturan daerah untuk RPJMD-nya 2025-2029 insya Allah di bulan Juni. Target kita mudah-mudahan bulan Agustus sudah ada perda berkenaan dengan RPJMD Kabupaten Garut tahun 2025-2029 sebagai pedoman penting tentunya bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah sampai dengan tahun 2029. Demikian barangkali disampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Barangkali ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Secara teknis tentu saja harus kita kita pedomani kalau program unggulannya. Jadi hari ini belum selesai RPJMD-nya, rancangan akhirnya terutama gitu ya. Oleh karena dulu yang satu masih ada satu di SLB sampai dengan hari ini kan para penyelenggara itu konsep depan seperti apa? Ya. Ini menjadi bagian yang harus ditata dan menjadi komitmennya Pak Bupati serta Ibu Wakil Bupati sesuai dengan janji kampanye, sesuai dengan visi dan misi yang akan menjadi program program unggulan serta prioritasnya Kabupaten Garut yang kita terjemahkan tadi, kita coba untuk terjemahkan menjadi target-target kinerja yang insya Allah akan menjadi rencana arahan bagi aktivitas kegiatannya perangkat daerah. Rutilahu sampai dengan tahun 2029, sementara kita targetkan itu 5.000 rutilahu yang bisa diselesaikan sampai dengan tahun 2029. Untuk 2025-2029, tahun pertama apakah ekonomi dulu, infrastruktur dulu, atau yang lainnya? Karena ketika berbicara tentang indeks pembangunan manusia di Kabupaten Garut yang hari ini angkanya di 69 kan. Tetapi IPM tidak dipandang dari berapa angkanya sekarang, namun dari percepatan pertumbuhan. Saat ini adalah dalam rumusan target-target RPJMD kita adalah menemukan bentuk-bentuk kolaborasi serta cost cutting-nya dari setiap program itu agar aktivitas belanja yang nanti direncanakan oleh SKPD benar-benar dapat efektif. Sekarang buktinya saja sudah ada pada track yang benar, apalagi jika ditingkatkan dengan program yang tepat. Yang sempat dilakukan forum TJSAP, forum CSA seperti apa? Ini bisa jadi saran-saran yang tentu ada masukan yang sangat bermanfaat bagi penyusunan RPJ kita. Terima kasih. Jadi bukan hanya pertanyaan-pertanyaan, tapi ada saran-saran yang juga alhamdulillah hikmah dari pertemuan ini. Kami kesempatan seperti ini, alhamdulillah kita sediakan juga pendidikan juga sekedar supaya di tengah efisiensi kita makan siang sedikit juga kita bersama-sama. Yang penting tadi seorang Pak Yus komunikasinya dalam dalam tataran yang enak lah ngobrol begini ya, tidak sambil berdiri jalan sambil bawa tas gitu, orang tuh jeng panas jeng naon rusuhan karena mobil gitu ya. Sekalipun demikian kami mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam membangun komunikasi seperti ini. Insya Allah kita tetap dapat bekerja bersama-sama, semuanya sama untuk kepentingannya Kabupaten Garut. Demikian mengingatnya, cekap hatur nuhun sadayana akang-akang teteh bilih anu masih bade tuang deui mangga pami aya keneh mah hatur nuhun. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.